Hi everyone, welcome back to my channel, and for you who new to my channel, hi, I'm Sincera. So, it's been a while, I know, dan seperti di judulnya, kalian pasti sudah tahu ini adalah part 2 dari cerita horor di kontrakan. So yeah, without any further ado, let's just dive into the video, shall we? Anyway, a little backstory about kontrakan, my rent house. It's an old house. Jadi sebelum aku tinggal di kontrakan itu udah kosong kurang lebih 5 years. Jadinya ya kesan-kesan spooky itu pasti ada saat pertama kali kalian kalau misalnya kalian lihat kontrakan itu. One more thing before we go to the story. Jadi aku mau ngomong kalau cerita ini kebanyakan itu nanti seputar poltergeist. Nah, poltergeist itu apa? Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu, cuman buat yang belum tahu aja, ini aku bacain dari Wikipedia ya. Poltergeist is a type of ghost or spirit that is responsible for physical disturbance such as loud noises and object being moved or destroyed. Cerita pertama ini terjadi di hari Sabtu kalau nggak Minggu, soalnya suamiku ada di rumah. Nah, pagi hari aku itu pengen goreng telur untuk sarapan. Jadi biasalah aku ambil 2 telur, aku ambil wadah plastik waktu itu dan juga garpu dari plastik. Aku kocok dulu telur yang pertama, aku goreng lancar. Nah, tiba saatnya aku kocok telur yang kedua. Saat aku mau kocok, itu garpunya, karena garpu dari plastik, ada satu batang itu patah dan masuk ke adonan kocokan telurku itu tadi. Karena aku pikir garpunya itu kan warnanya putih ya. Karena males ngambil, jadinya ya aku pikir antar aja deh ngambilnya kalau udah selesai digoreng. Jadi biasalah aku siapin minyak panas, aku tunggu minyaknya panas. Nah, tiba-tiba tadi wadah kocokan telur aku itu kan aku taruh meja dapur. Memang sih aku taruhnya itu di pinggir, cuman gak yang pinggir-pinggir banget. Tiba-tiba I saw this with my own eyes, my two own eyes. Wadahnya itu tadi kayak ada yang bukan ngedorong ya, lebih ke ngelempar gitu. Jadi kelempar dan jatuh ke bawah. Untungnya karena wadahnya plastik itu nggak pecah. Cuman tetap aja ya, karena waktu itu aku lihat sendiri dengan mata kepala aku sendiri, rada shock gitu untuk sesaat. Habis kejadian itu sih aku teriak-teriak pastinya sama suami. Tapi anehnya waktu itu aku ya serem, cuman lebih kesebel ya. Lebih kesebel, terus ngomong sama suami, ceritakan ini kenapa, aku tuh mau masak telur, aku mau makan malah dijatuhin bla 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 gitu. Terus akhirnya sih waktu suami bersihin itu nemu itu pecahan garpu tadi, dan saat itu aku sadar sih, oh mungkin yang jaga di sini tuh pengen supaya aku tuh nggak makan itu garpu, jadinya dia jatuhin kayak gitu. So I said sorry and then I also said thank you. Cerita yang kedua masih berkutat di area dapur. Jadi ini kejadian waktu aku cuci-cuci piring ya. Nah, refleks aja nih, biasa kan kalau orang cuci piring, setelah mereka cuci, kalau aku akan taruh di rak piring sementara, rak piring gitu. Dan posisi misalnya aku cuci panci, posisi dari panci yang udah aku cuci itu bakal aku taruh di posisi yang tertutup, bukan terbuka ya, alias terlentang gitu. Karena pastinya kalau kita taruh di posisi yang terbuka bakalan kotor kan, karena ada debu-debu. Jadi otomatis nih, kalau aku, mungkin juga kalian sama ya, akan langsung ditaruh di posisi yang terlungkup atau tertutup. Jadi ceritanya nih,
waktu aku cuci panci, aku kalau nggak salah cuci 2 panci kecil gitu. Seperti biasa aku cuci dulu yang pertama, aku taruh di rak piring yang bagian atas. Aku taruh di situ, lanjut cuci panci yang kedua, dan aku taruh panci yang kedua itu di atas panci yang pertama, dan posisinya itu jadi ini panci pertama dan sini panci kedua. Sama-sama posisinya telungkup. Nah, setelah itu aku lanjut lagi nih, aku lanjut cuci piring. Tiba-tiba waktu itu tuh aku dengar kayak suara duk 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 duk. Nah, aku bingung kan loh, apa ada tikus, tapi kok suaranya deket banget. Jadi langsung aja aku lihat ke sebelah kiri karena posisi rak piring itu ada di sebelah kiri. Waktu aku lihat sebelah kiri, panci kedua tadi udah ada di posisi yang terbuka dan lagi gerak, lagi duk 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 gitu. Padahal aku 100% ingat kalau aku taruh panci kedua itu dalam posisi telungkup. Oke, lanjut. Cerita yang ketiga ini terjadi di kamar mandi. Jadi posisinya waktu itu aku selesai ngepel dan pengen ngebersihin kain pel dan ember bekas air kotor gitu. Maklum masih manual ya. Jadi seperti biasa aku bilas lah ya, aku kucek-kucek itu kain pelnya. Terus aku ambil gayung dari bak mandi, aku ambil gayung, aku tuang itu air dari gayungnya itu ke ember. Habis itu gayungnya aku taruh di pinggiran bak mandi yang dekat sama aku, karena aku masih mau pakai kan ya. Pastinya aku taruh di dekatku waktu itu. Nah udah, aku taruh gayungnya di dekatku di pinggiran bak mandi itu. Habis itu aku bilas embernya, dan tiba-tiba aku tuh dengar suara gayung digerakin, jadi kayak digeser gitu. Otomatis aku pasti nengok ke gayungnya kan, takutnya kalau jatuh atau gimana. Nah, posisi gayung yang tadi aku taruh di dekat aku tiba-tiba aja udah pindah di pinggir, masih di pinggir bak mandi tapi yang bagian belakang. Cerita keempat ini aku alami berdua sama suami. Akhirnya suamiku juga ngalamin. So, ini terjadi kalau nggak salah jam 6 sore. Waktu itu aku lagi ngobrol-ngobrol sama suami di ruang tamu. Tiba-tiba kita tuh kedengaran suara musik. Tapi musiknya ini bukan musik yang enak didengar, lebih ke musik yang gak jelas. Kayak apa sih? Kalau dulu kalian tahu Walkman ya, you still know Walkman, right? Kayak suara Walkman kalau baterainya mau habis, kan jadi kayak apa ya istilahnya, ngelokor gitu ya. Semoga kalian ngerti artinya ngelokor. Ya kayak gitu. Jadi ada kayak suara musiknya itu musik instrumen, cuman jadi nggak jelas karena ngelokor. Nah, otomatis aku sama suami kaget kan ya. Terus takut-takut juga, aku sama suami bareng-bareng cari sumber suaranya. Akhirnya ketemu. Jadi suara musik itu tuh ternyata dari alat lilin. Lilin apa sih? Lilin ulang tahun, karena sebelumnya suamiku habis ulang tahun, aku pakai lilin yang kalau dihidupin itu bentuknya bunga. Kalau dihidupin nanti lilinnya bisa buka dan ada banyak lilin di kelopak bunga. Dan juga itu ada suara musik, dan musiknya itu harusnya bunyinya itu happy birthday, tapi karena itu tadi ngelokor jadi nggak jelas suaranya tuh. Jadi aduh, suaranya tuh serem banget, nggak jelas banget gitu. Aku tuh udah ganjel baterainya supaya nggak bunyi terus, tuh aku ganjel pakai kertas, dan itu nggak tahu kenapa kertasnya masih di situ bisa bunyi walaupun bunyinya nggak jelas kayak yang aku bilang tadi. Dan langsung aku cabut, masih posisi bunyi ya, aku cabut kertasnya, aku masukin lagi, dan pas aku masukin itu musiknya langsung berhenti. Cerita kelima ini kejadiannya bisa dibilang fresh banget karena baru sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Jadi kejadian ini terjadi di kamar tidur waktu itu setengah 3 sore.
Jadi rebahan itu aku posisinya menghadap ke tembok, dan di tembok itu ada gitarnya suami yang disandarin. Posisi sandarinya itu bagian belakangnya gitar ngadep ke aku gitu, jadi disandarin gitu kan. Nah, waktu aku rebahan aku tutup mata, cuman gak tidur, cuman merem aja. Aku tiba-tiba tuh dengar suara duk 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 duk. Nah, otomatis aku buka mata dong ya, langsung melek aja. Dan saat itu yang aku lihat adalah gitarnya suami itu gerak kiri kanan gitu. Jadi posisi kiri nyentuh tembok duk, terus ganti ke posisi kanan nyentuh tembok duk duk duk. Nah, sorenya habis suamiku pulang, aku ceritanya nih reka ulang ya. Jadi aku suruh nih suami tiup gitarnya dari samping. Barangkali nih ada angin dari mana lah, entah gerakin itu gitar. Tapi nggak bisa ditiup dari segala sisi, itu nggak bisa. Dan waktu aku coba gerakin sendiri nih, misalnya disentuh dikit yang kiri gitu, itu pun cuman duk gitu aja, nggak bisa ngebalik ke kanan gitu loh. Jadi harus emang posisi sisi kiri sama kanannya gitar tuh dipegang dan digerakin gitu, duk duk duk, baru bisa ngeluarin suara kayak gitu. Kalau cuma disentuh kiri aja nggak bakalan balik ke kanan, disentuh kanan aja juga nggak bakalan balik ke kiri. So akhirnya sampai ke cerita yang keenam, atau untuk sementara cerita yang terakhir. Ini kejadiannya cepet banget sih. Jadi setelah kejadian yang gitar itu, sorenya kan aku langsung cerita nih ke suami. Posisinya sih di ruang tamu kalau nggak salah ya, lagi duduk. Aku cerita. Nah, habis aku selesai cerita, aku kan ke kamar mandi tuh. Jadi misal nih suamiku duduk di ruang tamu di sebelah sini. Nah, kamar mandi ada di sebelah sini. Depan kamar mandi itu dapur, dan sebelahnya dapur itu ada pintu untuk ke tempat jemuran. Nah, waktu itu aku lagi di kamar mandi. Habis dari kamar mandi, aku buka pintu. Aku lihat nih sekelebat itu kayak suamiku tuh jalan dari ruang jemuran itu ke arah ruang tamu, tempat posisi suamiku yang lagi duduk gitu kan. Nah, terus otomatis kan aku tanya, "Lo beb?" Beb. Enggak sih. Loh, mau ngapain? Mau ngambil apa? Mau cari apa? Dari belakang gitu kan. Terus suamiku kan jawab, "Loh, enggak, orang aku dari tadi di sini, nggak kemana-mana." Terus tadi yang lewat siapa? Nah, ini cerita bonus ya, gak ada hubungannya sama hantu-hantuan gitu. But this is one of the story that I will never ever 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 forget. Pagi-pagi jam 9 itu, tiba-tiba both of my puppies, mereka tuh barking nonstop ke arah jendela. Jadi jendelanya itu berhubungan sama taman samping ya, yang jarang dibuka juga sih, jarang dikunjungi juga. Pokoknya ada taman samping gitu lah. Mereka tuh gonggong keras banget ke arah jendela. Nah, biasanya sih kalau anjing gonggong kan normal ya, hal yang normal. Tapi itu terus-terusan. Nah, akhirnya aku tengoklah lewat jendela. Dan apa yang aku lihat? Ada ular gede. For me it's a really big snake ya, karena aku jarang banget lihat ular. Sekalinya lihat itu gede dan gesit banget. Ular itu lagi ngejar-ngejar tikus. Untungnya sih waktu itu aku langsung telepon suami panggil satpam, dan untungnya juga satpamnya itu udah handle masalah perularan, jadi bisa dipegang, terus entahlah dibawa kemana nggak tahu. So yeah, that's one of the experience that's I will never forget, I guess ya. Anyway, I hope you enjoy my video. I hope you enjoy the vibe that I try to build, karena aku sengaja tapingnya malam. Tadi sih mulai jam 9, sekarang udah jam 11 malam karena sempat keganggu anjingku yang belum tidur, jadi sempat gonggong juga tadi. I hope you enjoy my video, dan misalnya kalian punya ide-ide tentang videoku yang baru atau feedback, just leave a comment down below, and see you in my next video. Love you all guys. Bye.